welcome to channel Della Morphosis bersama Della. Mungkin kalau teman-teman lihat saat ini saya nggak pakai mic sama sekali. Video kali ini saya tidak akan pakai si pentol ini. Dan mungkin di video-video berikutnya juga nggak pakai. Karena si pentol ini itu noise-nya banyak banget. Dan saya masih belum ketemu aplikasi noise reduction atau mic yang bisa menggantikan pentol satu ini. Jadi rencananya si pentol ini akan dipecat sementara. Atau mungkin di freelance-kan. Karena mungkin suatu saat bisa jadi butuh. Kalau teman-teman ada tahu aplikasi noise reduction yang bagus atau mic yang kompatibel dengan Type-C yang bagus, yang noise-nya nggak banyak, mungkin bisa tulis di kolom komen. Oke, di video kali ini saya mau klarifikasi, saya ini bukan 100% anak desa atau 100% anak kota, tapi saya ini bolak-balik desa dan kota, jadi terawas Surabaya. Karena, mau gimana ya, hati di desa tapi urusan di Surabaya, jadi mau gimana lagi gitu ya. Dalam sebulan itu bisa 2 minggu di Trawas, 2 minggu di Surabaya. Atau mungkin bisa jadi 3 minggu di Trawas, 1 minggu di Surabaya. Tergantung. Itu kayak ini badan dibagi 2, setengah anak kota, setengah anak desa. Ibarat kalau anak kota dengan seni kendeso-desoannya. Nah, sekarang saya mau kasih perbandingan nih, kehidupan saya di desa dengan kehidupan saya di kota. Kalau di kota, di Surabaya, rumah saya itu cukup besar, cukup luas, dan saya pakai asisten rumah tangga yang bantu bersihin rumah, bantu masak, bantu jagain rumah. Tapi kalau di Trawas ini, saya di kompleks pervilaan, dan itu vilanya nggak terlalu besar, kecil, ya cukup lah, nggak kecil-kecil amat. Dan itu semua diurus sendiri. Jadi sapu sendiri, ngepel sendiri, korah-korah sendiri, masak sendiri, semuanya sendiri. Di kompleks villa ini rata-rata rumah itu tidak berpagar. Cuman beberapa aja yang berpagar. Jadi kalau beberapa orang mungkin akan kerasa, ih risih ya kalau nggak pakai pagar. Di Surabaya kalau nggak berpagar kan bahaya ya. Kalau di sini tuh aman banget meskipun nggak berpagar karena satpam itu selalu keliling setiap 1 jam. Jadi so aman banget. Villa ini semua punya taman. Dan taman ini dikelola oleh ibu pengurus taman. Ibu-ibu pengurus tamannya tuh banyak banget. Mereka punya wilayahnya masing-masing untuk diurus. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngurusin taman, karena sudah ada yang ngurusin. Ini saya tunjukkan sepanjang jalan villa tempat saya tinggal. Ini kebetulan lagi sepi karena ini weekdays, jadi rumah-rumah sepanjang jalan ini tidak ada yang berpenghuni kecuali villa saya. Biasanya tetangga-tetangga itu baru banyak yang berdatangan pada saat weekend dan hari libur. Seperti yang saya bilang, ini rata-rata rumah punya taman dan kelihatan banget tamannya itu terurus dan rapi. Ini semua berkat ibu-ibu pengurus taman di sini. Ih, kenceng banget ya bunyi garempong. Terus bisa dilihat rumah-rumah di sini itu sudah memiliki gayanya masing-masing. Jadi semua itu sudah diatur sesuai dengan gaya pemiliknya masing-masing. Makanya bisa antara satu rumah sama rumah yang lain itu bisa warnanya atau tatanannya berbeda-beda. Terus kayak yang saya bilang, sepanjang jalan tadi tidak ditemukan satupun rumah yang berpagar.
Jadi di sini memang kebanyakan rumah-rumah itu tidak berpagar. Jadi kita bisa ya masuk ke taman rumah orang lain. Tuh kan, nggak ada pagarnya. Ya emang nggak berpagar semua ini sepanjang jalan. Dah sisanya jalan buntu itu. Dan di Trawas ini itu hawanya sejuk, beda banget sama Surabaya. Kalau di Surabaya itu kerja dikit kita langsung keringetan, kayak nggak bisa hidup tanpa AC. Kalau di sini tuh karena hawanya sejuk, kita mau kerja kayak gimana aja tuh jarang banget keringetan. Apa sih keringat itu? Kemudian beda dari Surabaya, kalau di Trawas ini karena hawanya sejuk, dia jarang banget ada nyamuk. Jadi nggak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan, sekalinya ketemu nyamuk, nyamuknya guanas. Guanas. Nggak tahu ya kalau sama kalian, tapi berdasarkan pengalamanku, sekalinya digigit sama itu nyamuk, itu bekas gigitan nggak hilang-hilang sampai berbulan-bulan baru hilang. Padahal kalau digigit nyamuk Surabaya itu kayak nggak terlalu ngefek lah. Tapi kalau di sini serius, sekali lagi nyamuknya ganas, tapi jarang. Di Trawas ini juga lebih hening, itu makanya lebih gampang untuk menenangkan diri, lebih gampang untuk kita meditasi, refleksi, bisa untuk beristirahat. Dan di Trawas ini tuh jarang sinyal. Untungnya di villa saya ini ada wifi. Cuman kalau seandainya ada kerjaan yang penting, terus wifi mati, selamat mendaki gunung, melewati lembah demi secercah sinyal. Kalau soal orang-orang di sekitar sini, sudah bisa dipastikan orang-orang di Trawas ini tuh sangat ramah dan murah hati. Kita rata-rata tahu tetangga-tetangga kita itu siapa yang datang berkunjung. Nggak cuma nama tetangga, tapi saya juga hafal nama anjing-anjing peliharaan mereka. Dan orang-orang di sini tuh rata-rata murah hati sekali, teman-teman. Jadi kalau seandainya dulu ada yang tahu saya, kenal saya pas terakhir lihatnya lagi sakit, waktu kurus, tirus, tak terurus. Sekarang waktu lihat video ini kaget, saya tambah gendut. Itu karena seluruh tubuh ini itu penuh padat dengan kebaikan orang-orang. Kayak hari ini saya dapet cemilan dari tetangga. Cemilannya berupa klepon dan satu misteri snack berbalut daun. Tetangga saya kasih klepon karena dia tahu saya suka klepon. Baik banget kan? Yum yum yum, eat it too. Yum yum yum, healthy meal. Yum yum. Sekarang soal makanan. Kalau di Surabaya enaknya itu ya, kayak tempat jajan itu banyak banget, di mana-mana ada. Tinggal buka aplikasi, klik-klik dikit, sudah datang itu jajanannya. Tapi kalau di sini, di Trawas, ada tempat jajan, ada. Aplikasinya dibuka, ada. Cuman jaraknya itu jauh. Jadi antara ongkir sama harga makanan itu bisa lebih mahal ongkir. Mengenaskan. Terus kalau di Surabaya itu misal mau ke minimarket, itu kayak minimarket itu bertebaran gitu di mana-mana. Tinggal jalan kaki dikit ketemu minimarket. Kalau nggak ada di minimarket yang satu, jalan dikit ketemu minimarket yang lain. Kalau di sini, karena ini kompleks villa dan luas banget, mau cari minimarket harus keluar kompleks dulu.
Dan itu jauh banget baru ketemu satu minimarket. Dan kalau mau ke minimarket satunya lagi, jalan lagi agak jauh dikit baru ada minimarket yang lain. Jadi kalau ditempuh jalan kaki ya lumayan. Lumayan jauh. Cuman keuntungannya kalau di Trawas ini, untuk orang-orang yang suka makanan sehat, di sini buah dan sayurnya itu segar-segar. Dan penjualnya itu sangat murah hati sekali. Saya tuh pernah sampai dikasih gratis itu lettuce selada. Itu sampai 1 kresek, bisa makan salad setiap hari, ngalah-ngalahin orang bule. Dan untuk yang suka hobi tanaman, yang suka pelihara tanaman, suka hunting tanaman, Trawas ini cukup menjanjikan untuk kalian. Kalau saya kan sukanya liatin bunga warna-warni kayak yang di awal video. Dan di sini tuh ada macam-macam tanaman yang namanya juga unik-unik, yang aneh-aneh, kayak namanya algo yang nongol di kepala algoritma tuh. Tunggu ya, saya cari dulu ya di internet ya. Nanti saya kembali lagi. A few moments later. Ternyata namanya aglonema, teman-teman. Aglonema sama algoritma jauh sekali ya. Nah, itu sih kira-kira perbandingan hidup saya di desa dan di kota. Kalau teman-teman kira-kira lebih prefer yang mana nih? Lebih suka di desanya atau lebih suka di kota? Ya, apapun pilihan teman-teman, selama kita bisa melihat sisi positif dari setiap tempat tinggal kita dan fokus di sisi positif itu, juga bersyukur dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita pasti bisa menjalani hidup yang happy. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat, semoga kita bisa tumbuh bersama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!